Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurrahmawati. Saya dari Sitikes Dr. Subadi Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir. Apa itu mitigasi bencana banjir? Mitigasi bencana banjir adalah upaya untuk mencegah, penanganan, dan mengurangi dampak negatif dari bencana banjir. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya di sini akan menjelaskannya. Yang pertama adalah mitigasi bencana banjir sebelum bencana banjir terjadi. Nah, ada sebelum, ada tindakan sebelum, ada juga tindakan ketika banjir, juga ada tindakan setelah banjir. Saya akan jelaskan satu-satu nggih Pak, Bu, untuk tindakan sebelum banjir. Tindakan sebelum banjir itu dibagi menjadi tindakan struktural atau tindakan nyata dan tindakan non-struktural. Untuk mencegah banjir, untuk tindakan struktural itu yang pertama adalah membangun tembok pertahanan dan tanggul. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa membuat tembok di aliran-aliran sungai yang tanggulnya itu sudah nipis atau sudah turun. Hal ini berfungsi untuk agar air tetap mengalir pada jalurnya sehingga air tidak meluap kemana-mana ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Ini adalah fungsi untuk membangun tembok. Nah, ini contohnya. Ketika ada aliran air yang memiliki bidang atau pinggiran yang sangat rendah, itu berisiko untuk air meluap ketika musim hujan. Jadinya pentingnya untuk membuat tembok atau tanggul. Bedanya tembok sama tanggul, tembok itu kecil untuk aliran-aliran air yang tidak begitu besar. Kalau untuk tanggul itu seperti aliran air sungai-sungai besar. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengatur kecepatan aliran dan debit air. Nah, Ibu-ibu di sini ada tanggul, ada waduk, atau ada bendungan, atau ada dam. Ya, itu sama aja, Bu. Ini seperti ini. Waduk sama bendungan itu Bapak-bapak, Ibu-ibu berfungsi sebagai mengatur kecepatan air. Nah, ini kan bendungan atau dam atau waduk itu sama aja, itu bisa ditutup aliran airnya. Sehingga ketika datang hujan, aliran-aliran ini bisa diatur kecepatannya sehingga di hilir sana tidak mengalami penguapan air. Selain itu, waduk juga berfungsi untuk ketika musim kemarau, kita bisa menampung air sehingga pas musim kemarau otomatis kan air berkurang sehingga kita bisa membuka waduk tersebut sehingga tetap di hilir sana tercukupi kebutuhan airnya. Kemudian selain itu ada di sini waduk atau bendungan yang sangat indah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini berfungsi juga untuk rekreasi. Jadi pembangunan waduk atau bendungan ini sangat banyak fungsinya. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah banjir adalah membersihkan sungai dan membuang sampah sudetan. Nah, ini sampah ini dapat menghambat aliran air loh Bu, Pak. Ini ketika sampah menumpuk atau menyumbat saluran air akan tidak lancar sehingga air dapat meluap atau tidak mengalir semestinya. Ini pentingnya untuk membersihkan sungai, selokan, gorong-gorong. Nah, itu Bu, dari sampah-sampah yang ada. Kemudian membuat sudetan. Nah, ini sudetan. Sudetan ada dua ya Bu. Sudetan tertutup. Sudetan tertutup itu seperti gorong-gorong. Dan sudetan terbuka. Sudetan terbuka itu seperti parit, seperti sungai buatan. Sudetan ini juga berfungsi untuk menambah jalur air ke tempat akhir air, seperti tempat akhir aliran air seperti sungai, danau, dan juga itu lautan. Kemudian yang selanjutnya adalah mitigasi bencana non struktural. Ini ada beberapa Bu, Pak, yang bisa dilakukan. Di sini sudah terbentuk LSM. LSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau sebuah organisasi yang dibentuk untuk menanggulangi masalah tertentu. Kemudian adalah membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja ini seperti gotong royong, membersihkan parit, membersihkan sungai, terus yaitu untuk mencegah bencana banjir. Kemudian memperbaiki sarana dan prasarana. Nah, tadi ada yang sarana dan prasarana untuk mencegah banjir ya Bu, seperti gorong-gorong, seperti waduk, dan lain sebagainya. Kemudian menguji peralatan dan langkah selanjutnya, seperti alarm, peringatan dini ketika banjir bandang terjadi.
Kan ketika BMKG memberitahukan atau menyiarkan resiko terjadinya banjir akibat hujan deras, di situ peralatan-peralatan ini seperti televisi, radio, alarm akan berfungsi. Sehingga kalau tidak baik atau rusak, hal tersebut dapat menghambat kita dalam mengevaluasi diri kita dan keluarga kita. Kemudian membuat prosedur operasional standar bencana banjir. Nah, ini penting ibu-ibu, bapak-bapak untuk membuatnya. Ini bisa termasuk dalam tugas LSM juga. Agar kalau kita terjadi banjir, kita tahu harus melakukan apa. Dan juga sesuai prosedur operasional sehingga kita tidak membahayakan korban lainnya. Kemudian mengadakan rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi juga termasuk salah satu fungsi dari LSM. Kemudian melakukan pelatihan dan penyuluhan. Seperti penyuluhan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, juga pelatihan evakuasi korban banjir, itu sangat penting. Kemudian mengevaluasi tempat rawan banjir. Nah, kita harus mengetahui tempat ini seberapa sering banjir terjadi, seberapa sering kerugian terjadi. Nah, kita harus evaluasi sehingga dampak-dampak kerugian itu bisa diminimalisir. Kemudian membuat mapping. Mapping itu peta. Peta yang berfungsi di mana ketika banjir terjadi kita harus lari kemana, kita harus mendatangi tempat apa, dan tempat-tempat evakuasi. Nah, sehingga kita tahu, tidak bingung harus lari kemana, tidak bingung. Itu fungsinya untuk membuat peta darurat. Kemudian menganalisis data kejadian banjir. Nah, ini untuk mengetahui mana aja tempat-tempat yang sering terjadi banjir, tempat-tempat yang sering mengalami kerugian akibat banjir, tempat-tempat yang rawan banjir ketika musim hujan terjadi. Nah, itu. Kemudian menyiapkan persediaan darurat. Nah, kita bisa menyiapkan sebuah ransel. Di situ ransel terdapat obat-obatan, terdapat pakaian, terdapat dokumen penting yang disimpan dalam ransel. Ketika ada terjadi suatu bencana atau keadaan darurat, kita bisa langsung membawa ransel tersebut sehingga data-data dokumen, barang-barang penting itu bisa terselamatkan dari keadaan-keadaan darurat. Kemudian mengadakan simulasi evakuasi. Kemudian selanjutnya adalah tindakan ketika banjir. Nah, ketika banjir datang, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri ya. Jangan panik Bu, kalau ada banjir bandang terjadi, jangan panik, kita harus tenangkan diri dulu. Kemudian kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Seperti menghindari aliran listrik, membawa dokumen-dokumen penting, dan mengarah ke tempat-tempat yang aman. Kemudian pada saat terjadi bencana banjir, warga sekitar dihimbau untuk memantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Ketika hujan, jangan sampai kita lari dan tidak tahu ketika di belakang kita ada banjir bandang yang mengejar kita. Makanya kita sangat penting untuk himbau atau memantau perkembangan cuaca. Apabila hujan secara terus-menerus tidak berhenti dan bertambah lebat, maka warga sekitar sebaiknya segera pergi dari tempat yang lebih aman yang telah diberitahukan oleh LSM. Kemudian berhati-hati dengan listrik kabel yang masih dialiri listrik. Nah, ini pentingnya karena air itu adalah konduktor listrik yang dapat menghantarkan listrik. Jadi ketika kita menyentuh air itu dan listrik di situ, kita akan bisa tersetrum. Ketika kita tersetrum, otomatis kita akan pingsan. Nah, itu dapat membahayakan nyawa kita. Soalnya, walaupun air yang tingginya sedengkul pun, kalau ketika kita pingsan, itu dapat membahayakan nyawa kita ya Bu. Nah, itu pentingnya untuk menghindari listrik kabel yang masih dialiri listrik. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat yang terkena bencana banjir dihimbau agar tetap menjaga kesehatan mereka agar tidak menambah korban akibat bencana banjir. Ketika bencana banjir datang, nanti akan dilakukan evakuasi yang sangat membutuhkan banyak tenaga warga. Nah Bu, Pak, ketika banjir kita harus menjaga diri kita sendiri ya Pak. Bagaimana kita bisa dapat membantu orang lain kalau diri kita sendiri dapat mendapat masalah. Jadi yang terpenting adalah selamatkan diri kita dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain.
Kemudian apabila air yang datang lagi, secepat mungkin untuk menjauhinya dan segera mungkin untuk menyelamatkan diri dengan menuju tempat yang aman ataupun ke tempat yang tinggi. Nah, ketika banjir datang semakin tinggi, kita harus cepat-cepat lari, soalnya kemungkinan banjir itu tidak dapat diprediksi seberapa tinggi airnya, seberapa cepat kecepatan alirannya, itu kita tidak bisa memprediksinya. Kemudian apabila terjebak dalam rumah atau bangunan ketika bencana banjir terjadi, sebisa mungkin mengambil benda untuk mengapung agar tidak tenggelam. Nah, Pak, Bu, seahli mungkin, selihai mungkin kita dalam berenang, kalau aliran airnya itu sangat cepat, kita juga bisa tenggelam loh, Pak, Bu. Makanya pentingnya kita mencari benda-benda yang dapat mengapung. Kemudian selanjutnya adalah menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Nah, ini penting di dalam tas ransel ketika banjir kita bisa langsung membawa dokumen-dokumen penting kita. Kemudian mengikut sertakan aktif dalam tenda pengungsian dengan membantu keperluan yang memang membutuhkan banyak tenaga seperti membantu mendirikan tenda, membantu dapur umum, membantu mencari air bersih dan hal yang lainnya. Kita harus saling membantu sesama korban. Karena kalau kondisi korban itu lebih parah, itu mereka tidak bisa apa-apa. Mereka membutuhkan bantuan kita-kita yang masih fit. Makanya kita sebelum menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatkan diri kita sehingga kita bisa dapat menyelamatkan orang lain. Kemudian diusahakan untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Nah, ketika banjir terjadi, air bersih itu akan terkontaminasi oleh aliran air banjir. Karena aliran air banjir itu dapat menenggelamkan got. Nah, bakteri-bakteri atau kotoran di dalam got, di dalam saluran pembuangan limbah, itu akan ikut serta dalam aliran air. Nah, sehingga air yang bersih akan terkontaminasi oleh banjir. Nah, itu akan sulit untuk mendapatkan air. Kemudian memberikan tempat tinggal dan kesehatan bagi mereka yang memang terluka akibat bencana banjir tersebut, membantu mereka yang membutuhkan. Kita harus saling membantu sama korban. Kemudian untuk tindakan setelah banjir, hal-hal yang bisa kita lakukan ketika setelah banjir terjadi, yang pertama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Nah, ketika banjir bandang terjadi dan merusak rumah-rumah mereka, otomatis mereka kehilangan tempat tinggal. Ketika setelah banjir surut, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Nah, kita bisa membantu mereka untuk memberikan tempat tinggal sementara untuk mereka sampai mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kemudian untuk membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir seperti membersihkan lumpur yang tergenang di dalam rumah ataupun di lingkungan dekat rumah. Kenapa? Karena lumpur yang ada di lingkungan dekat rumah kita seperti di dalam got, dalam parit, itu akan menyumbat saluran air lagi. Ketika hujan terjadi lagi, otomatis kemungkinan besar akan terjadi banjir berikutnya, banjir yang kedua. Makanya penting untuk membersihkan lumpur ketika airnya sudah surut. Kemudian melakukan kaporitasi sumur gali atau penampungan air. Nah, kaporitasi sumur gali ini berfungsi supaya air dapat terserap ke dalam tanah. Dan juga ketika musim kemarau, air masih tersedia di dalam tanah dan penampungan air gitu. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air. Nah, ketika jamban terkena atau tenggelam karena banjir, itu otomatis akan rusak. Kan kalau tidak kita cepat-cepat kita tidak perbaiki, akan mengkontaminasi air-air bersih sehingga air-air bersih tidak dapat kita gunakan. Soalnya kalau kita memakai air yang kotor yang sudah terkontaminasi atau sudah tidak layak dipakai, itu akan mengakibatkan masalah-masalah kesehatan tertentu. Jadi pentingnya untuk memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air. Dan berikutnya adalah memberikan bantuan kesehatan lingkungan dengan memberikan obat secara gratis, pelayanan kesehatan secara gratis. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selain tenaga kesehatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga bisa memberikan pelayanan kesehatan secara gratis seperti membantu membalut luka, membantu membersihkan korban, membantu menolong korban, dan sebagainya. Ini bisa Ibu Bapak lakukan untuk membantu tenaga-tenaga medis yang merawat korban-korban dari bencana banjir begitu.
Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa ikut serta dalam pelayanan kesehatan. Nah, juga bisa membantu sukarelawan dengan korban-korban banjir. Selain kita dapat pahala, kita juga dapat kebaikan dari korban-korban tersebut ketika kita membantu korban-korban tersebut. Kemudian menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor maupun tersumbat. Nah, setelah kita perbaiki jamban atau saluran pembuangan air limbah, kita harus menjaganya supaya tetap bersih sehingga air yang kotoran yang keluar itu tidak mengkontaminasi lagi air bersih, sehingga lingkungan kita tetap bersih walaupun setelah terjadi banjir. Juga tidak mengalami tersumbat ketika ada hujan datang. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah menjauhi kabel atau listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Nah, setelah banjir bandang, otomatis kan ada tiang-tiang listrik yang rubuh atau atau kabel listrik yang patah dan jatuh ke tanah. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menghindari sumber-sumber listrik tersebut, tidak sengaja kita menginjak atau bagaimana, sehingga kita bisa tersetrum dan akan membahayakan nyawa kita. Sehingga pentingnya untuk menjauhi kabel atau listrik yang berisiko untuk membahayakan diri kita. Kemudian menghindari wilayah yang sudah rusak seperti bangunan yang sudah tidak layak dipakai. Nah, kalau banjir atau apalagi banjir yang berbulan-bulan, ada kan Bu banjir yang berbulan-bulan, ada juga banjir bandang, ada yang banjir berbulan-bulan. Nah, kalau banjir berbulan-bulan itu dapat mengeropos bangunan-bangunan sehingga bangunan itu rentan akan rubuh. Dan jika terjadi banjir bandang itu juga bisa sama, ada terkikisnya material-material bangunan sehingga bangunan tersebut juga akan rentan untuk rubuh. Makanya sangat penting untuk menghindari wilayah-wilayah yang sudah rusak seperti jembatan, bangunan, dan tiang listrik, kemudian tower dan sebagainya. Kemudian tidak mempergunakan air bersih secara semena-mena. Nah, kan sudah kalau terjadi banjir memang sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi kita pentingnya untuk menghemat air supaya kebutuhan air kita terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian memeriksa kesediaan air bersih. Nah, ini sangat penting karena kalau kita sampai kehabisan air bersih, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita seperti memasak, mandi, dan sebagainya. Nah, sekian, terima kasih dari saya ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Apabila ada kata-kata saya yang dapat menyinggung perasaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam menanggulangi bencana banjir. Nah, sudah sekian, saya akhiri ya Pak, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.